Aku masih ingat bau rumah ini. Aneh ya, setelah 10 tahun pergi, aku masih ingat persis. Bau kayu tua, karpet lembab, dan sesuatu yang aku tak bisa jelaskan, seperti waktu. Rumah ini milik ibuku, dan sekarang rumah ini milikku. Tapi sejujurnya, aku tak tahu apakah aku ingin memilikinya. Ibuku meninggal seminggu yang lalu. Stroke katanya. Aku menerima telepon dari pengurus rumah sakit. Tanpa emosi, tanpa air mata. Hanya diam. Entah kenapa, bagian dari diriku sudah kehilangan ibu jauh sebelum hari itu. Hari ini aku kembali. Pintu depan masih berderit seperti dulu. Langkahku terasa asing di lantai yang dulu kutapaki sambil berlari. Ada debu di mana-mana dan sunyi, sangat sunyi. Aku naik ke kamar lamaku. Kamar dengan dinding biru pudar dan rak buku yang masih menyimpan boneka kecil yang bahkan sudah tak kuingat namanya. Anehnya, semuanya masih utuh, seolah rumah ini menungguku. Malam itu, aku tertidur di kasur lama. Sedikit gatal, tapi tubuhku terlalu lelah untuk peduli. Jam menunjukkan pukul 2:47 dini hari. Aku terbangun, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara. Seperti bunyi engsel pintu yang terbuka secara perlahan. Aku menahan napas. Suara itu berasal dari belakang rumah. Pintu dapur, tapi aku yakin sudah menguncinya. Aku lalu turun perlahan. Langkahku nyaris tak bersuara di lantai kayu. Tak ada angin, tak ada hewan. Kulihat pintu dapur terbuka sedikit. Aku mendekat, menatap gagangnya. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Aku lalu menutupnya perlahan. Mungkin hanya angin. Atau mungkin rumah ini sudah terlalu tua. Tetapi, saat aku kembali ke kamar dan berbaring, aku melihat sesuatu di dinding. Di belakang pintu kamarku yang tertutup, goresan. 3 garis panjang, seperti bekas kuku. Kapan itu ada di sana? Aku tak ingat pernah melihatnya dulu. Tapi entah kenapa, hatiku merasa aku tahu goresan itu. Dan saat mataku mulai terpejam, aku merasa satu hal yang tak bisa dijelaskan. Pintu itu tak seharusnya ditutup. Besoknya,
Aku bangun dengan kepala berat. Matahari belum tinggi, tapi cahaya pagi masuk dari celah tirai kamar, membuat ruangan ini terlihat asing, seperti kamar milik orang lain. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap wajah, berusaha mengingat mimpi semalam. Tapi tak bisa. Yang kuingat cuma satu hal. Pintu itu yang katanya tak seharusnya ditutup. Aku lalu melangkah ke dapur, berniat menyalakan air untuk teh. Tapi langkahku terhenti di meja ruang tamu. Ada sesuatu di sana. Kertas gambar dengan sketsa. Seorang anak kecil berdiri di depan sebuah pintu. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya tampak mata besar, hitam, menatap dari kegelapan. Aku membeku. Goresannya cepat, kasar, tapi penuh ekspresi. Seperti dibuat dengan emosi yang meledak. Masalahnya, aku tidak menggambar ini. Aku tidak menyentuh pensil atau kertas semalam. Aku yakin, sumpah. Tapi siapa lagi yang bisa menggambarnya? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku sleepwalking, tapi aku tak pernah punya riwayat itu. Atau apakah ini semacam coping mekanis dari otakku sendiri? Tapi kalau iya, kenapa bentuk gambarnya begitu spesifik? Kenapa anak kecil? Kenapa pintu? Dan kenapa mata itu? Aku simpan kertasnya di laci. Tak sanggup melihatnya terlalu lama. Hari itu, aku memutuskan bersih-bersih ruang kerja ibuku. Ruang kecil di sebelah ruang makan, penuh tumpukan dokumen, buku-buku tua, dan kotak-kotak kardus yang berdebu. Aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Buku gambar milikku. Tahun 2003. Saat aku berusia 5 tahun. Halaman pertamanya membuatku berhenti bernapas sejenak. Gambarnya sama. Ya, persis. Anak kecil di depan pintu. Celah pintu. Lalu mata yang mengintip dari dalam kegelapan. Tulisannya di bawah gambar itu, aku tidak suka dia di balik pintu. Tapi ibu bilang dia harus tetap di sana. Aku terduduk. Jantungku berdetak kencang. Tanganku berkeringat. Siapa yang kutulis sebagai dia? Kenapa ibuku bilang harus tetap di sana? Aku mulai merasa ada sesuatu yang terhapus dari ingatanku. Ada bagian dari masa kecilku yang hilang. Dan sekarang, rumah ini mencoba menunjukkannya kembali. Malam itu, aku memandangi kembali gambar aneh tadi. Tapi ada yang berubah. Ada gambar baru di kertas yang sama. Padahal aku yakin, aku simpan rapi di laci. Kali ini, ada tambahan coretan di sudut kanan bawah.
Dia tidak tidur. Dia hanya diam. Aku lempar kertas itu, dan untuk pertama kalinya, aku mulai benar-benar takut. Takut pada rumah ini, takut pada diriku sendiri, dan takut bahwa mungkin aku tak pernah benar-benar sendirian di sini. Hari ketiga, aku mulai merasa rumah ini bernapas. Bukan secara harfiah, tapi rasanya setiap langkahku diawasi. Setiap napasku dicatat. Aku tak tidur tadi malam. Bukan karena takut, tapi karena aku mendengar suara. Awalnya hanya samar, seperti bunyi gesekan di balik dinding, lalu kemudian berubah menjadi ketukan. Pelan, teratur, seperti kode. Aku bangkit dari tempat tidur. Langkahku pelan ke arah suara. Itu datang dari dinding kamar, tepat di balik tempat tidur. Aku lalu menempelkan telingaku. Sunyi. Tapi saat aku hendak menjauh, Nadine, aku membeku. Ada suara. Seorang memanggilku dari balik dinding. Aku mundur 3 langkah, menatap tembok. Siapa? Tak ada jawaban. Ini siapa? Siapa yang di sana? Masih diam. Lalu satu suara lagi, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Kamu lupa aku. Aku panik, lari ke ruang kerja, mencari alat. Harap aku bisa membongkar dinding. Tapi entah kenapa, tanganku justru menarik kotak kayu kecil di rak paling bawah. Kotak itu terkunci, tapi seperti dipanggil oleh sesuatu. Aku tahu harus kemana. Aku menuju kamar ibu. Di laci sebelah ranjang, tersembunyi di bawah lapisan kain lama, ada kunci. Kunci kecil dengan huruf R, bukan M, seperti namaku. R. Ku kembalikan ke kotak. Pas dalam kotak itu ada kaset mini recorder dengan label rekaman terakhir 2010. Tahun itu aku berusia 12 tahun. Tahun yang kabur dalam ingatanku. Kutarik alat pemutar tua itu. Masukkan kasetnya. Bunyi kaset memutar. Lalu suara serak perempuan terdengar. Ya, itu suara ibu. Kalau kau dengar ini, Nadine, berarti aku sudah mati. Aku minta maaf. Aku tak bisa menjelaskan ini sejak awal. Kau tak boleh ingat.
Tapi aku tahu kau akan tetap mencari. Dia bukan mimpi, dia nyata. Kau pernah bilang, kenapa kita tak boleh buka pintu belakang rumah ibu? Kau kecil waktu itu. Dan aku jawab, karena kita menyimpan rahasia di sana. Rahasia itu adalah kamu. Tapi juga bukan kamu. Dia lahir bersamamu. Tapi dia berbeda. Dan aku tak bisa membiarkannya bebas lagi. Suara rekaman berhenti. Bunyi napas berat. Lalu suara ibu terdengar kembali. Maafkan ibu. Maaf karena mengurung dia. Aku tidak bisa bernapas. Siapa yang dikurung? Apa maksudnya? Lahir bersamaku? Kembar? Kenapa aku tak ingat? Lalu ingatanku melompat ke satu momen. Saat kecil, aku ingat pernah bertanya pada ibu saat, "Bu, kenapa di foto ulang tahunku yang kelima aku duduk sendirian? Tapi bayangannya ada dua." Lalu ibu bilang, pencahayaannya salah. Sekarang aku tahu, itu bukan bayangan. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap dinding tempat suara itu datang lagi. Tanganku gemetar, lalu aku mendengar ketukan lagi. Tapi kali ini, bukan dari dalam. Dari jendela. Aku berbalik cepat. Seseorang berdiri di luar jendela kamarku. Wajahnya tak jelas. Tertutup rambut panjang. Tapi tubuhnya sama persis denganku. Aku tidak tidur malam itu. Bagaimana bisa setelah melihat sosok di jendela yang terlihat seperti aku sendiri? Aku mencoba meyakinkan diriku itu hanya halusinasi. Tapi semakin aku menolak, semakin banyak pertanda yang muncul. Di pagi hari, aku mendapati jendela kamar terbuka sedikit. Padahal malam sebelumnya tertutup rapat. Dan di lantai ada jejak kaki basah kecil seperti anak-anak menuju ke loteng. Loteng rumah ini sudah puluhan tahun tidak aku jamu. Ibu selalu melarang aku naik ke sana. Berdebu, tidak ada apa-apa, katanya dulu. Tapi sekarang, aku merasa di sanalah semuanya disimpan, termasuk kebenaran. Aku lalu naik perlahan. Tangga kayunya berderit pelan, seperti menahan rahasia. Sinar matahari menembus celah-celah genteng, menciptakan pola cahaya aneh di debu. Loteng ini sempit,
tapi cukup luas untuk menyembunyikan kenangan. Di pojok ruangan, tertutup kain abu-abu lusuh, aku melihat sesuatu berdiri tegak. Sebuah cermin tua, warnanya coklat tua. Bingkainya ukiran rumit, bukan sembarang cermin. Cermin yang sangat familiar. Aku lalu mendekat. Aku pernah lihat ini. Di mimpi? Tidak, bukan mimpi. Aku menarik kain penutupnya dan langsung melangkah mundur. Refleksi di cermin itu bukan aku. Dia berdiri persis di posisiku, tapi matanya kosong, kulitnya pucat, dan senyumnya aneh, terlalu simetris. Aku mencoba menyentuh permukaan kaca. Jari-jariku menyentuh dingin, tapi refleksinya tidak ikut bergerak. Dia berdiri diam, menatapku lurus, lalu mengangkat tangan pelan, menggambarkan sesuatu di udara. Lingkaran kecil, lalu 2 titik. Aku terhenyak. Simbol itu gambar yang sama seperti waktu kecil. Simbol yang dulu aku gambar berkali-kali tanpa tahu artinya. Simbol yang ibu selalu sobek dari buku gambar. Kenapa kau menggambar itu terus, Nadine? Itu bukan kamu. Tiba-tiba dari belakangku terdengar suara kayu retak. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali ke arah cermin, refleksinya sudah hilang. Ini hanya pantulan kosong, diriku sendiri. Atau apakah sejak tadi memang tak ada siapa-siapa? Aku ingin lari, tapi langkah kakiku seperti menempel di lantai. Ada sesuatu di kepalaku yang mulai pecah, seperti retakan kaca yang tak pernah bisa diperbaiki. Dalam kondisi setengah panik, aku membuka peti kayu kecil di sudut loteng. Ada album foto. Aku membukanya perlahan. Foto-foto ulang tahun. Aku umur 5 tahun. Tapi di banyak foto ada 2 kue. Dua kursi kecil, 2 topi ulang tahun, dan 1 foto yang membuatku berhenti bernapas. 2 anak perempuan duduk berdampingan. Wajah mereka sama. Aku dan seseorang lagi. Pandanganku beralih ke bawah foto. Ada tulisan di sana. Nadine dan Rania, tahun 2003. Rania, itu nama dikunci. Huruf R. Rania. Aku punya saudara kembar yang tak pernah aku ingat.
yang tak pernah ibu ceritakan. Dan sekarang dia ada di sini, menungguku membuka pintu yang selama ini kututup rapat-rapat di kepalaku. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan ini. Mungkin aku lelah, atau mungkin aku gila, atau mungkin saja aku mulai ingat siapa aku sebenarnya. Sejak aku membuka album foto itu, ada suara lain di kepalaku. Bukan suara luar, dari dalam. Dari tempat yang selama ini diam. Awalnya hanya suara samar. Kenapa kau lupa aku, Nadine? Aku lalu refleks menoleh, tapi ruangan itu kosong. Lalu terdengar suara lagi. Kamu memotongku dari hidupmu, tapi aku masih di sini, masih bersamamu. Aku mulai bicara sendiri, berusaha menepis suara itu. Kamu gak nyata, aku cuma stres. Ya, ini pasti tekanan. Kamu bukan aku. Salah. Suara itu terdengar membantah pikiranku. Aku bagian dari kamu. Bagian yang mereka coba bunuh. Aku rasa hari-hari menjadi kabur. Jam terasa tidak berjalan normal. Aku duduk di dapur, namun tiba-tiba sudah di kamar. Aku bangun pagi, tiba-tiba sudah sore. Dan terkadang aku melihat bayanganku di kaca menunda gerakanku 1 detik. Aku menulis di buku harian. Lalu besoknya ada catatan baru di sana. Tulisan tangan mirip milikku. Tapi bukan aku yang menulis.
Aku melihat tulisan baru yang ada di buku harian itu. Ingat waktu kau sembunyi di lemari. Kau pikir itu peta umpet, tapi sebenarnya kau lari dariku. Kau menjerit. Ibu menutup mulutmu. Kau tak ingat, bukan? Tapi aku ingat semuanya. Aku menatap cermin lagi malam itu. Tapi kali ini aku bicara langsung kepadanya. Kamu Rania ya? Kenapa sekarang? Kenapa muncul lagi? Lalu dia menjawab tanpa suara. Tapi aku tahu apa yang dia coba katakan. Dia berkata, karena kamu butuh aku sekarang. Aku duduk terdiam selama hampir 1 jam. Dalam keheningan, aku menyadari sesuatu. Mungkin ibu tidak mengurung Rania untuk melindungiku dari dia, tapi untuk melindungi dunia dari kami berdua. Rania bukan hantu. Dia bukan halusinasi. Dia sisi gelapku yang pernah terbelah. Separuh jiwaku yang dibuang, disembunyikan. Dan kini dia kembali. Bukan untuk menghantuiku, tapi untuk menyatu kembali. Aku merasa tubuhku mulai terasa asing. Saat aku memegang cermin, tanganku bergetar. Separuh diriku ingin memecahkannya, dan separuh lagi ingin masuk ke dalamnya. Kita akan jadi satu lagi, Nadine. Seperti dulu. Tapi kali ini, aku yang akan mengendalikan. Nadine, sudah waktunya kau tahu. Kalimat itu muncul dalam mimpiku. Atau lebih tepatnya, bukan mimpi. Aku mendengar suaranya jelas. Tapi saat membuka mata, aku sudah berada di depan pintu ruang bawah tanah rumah ini. Ruang yang selalu terkunci. Ruang yang ibu larang keras untuk aku dekati sejak kecil. Kini kuncinya terbuka. Atau
mungkin tidak pernah benar-benar terkunci. Aku lalu turun perlahan, menelusuri anak tangga yang terasa seperti menuruni kenangan yang aku pendam seumur hidup. Ruangan itu gelap, tapi tidak kosong. Ada lemari tua, tumpukan kardus, dan satu meja kecil dengan lampu meja yang menyala. Dan di atas meja ada kaset video VHS yang labelnya usang, tapi terdapat tulisan di atasnya. Rania, tahun 2003. Tanganku gemetar. Aku menemukan pemutar VHS di samping meja. Dan entah kenapa, tanganku langsung tahu cara menggunakannya. Layar menyala. Gambar agak buram. Lalu muncul dua anak perempuan kecil. Aku dan Rania. Kami duduk berdampingan, tersenyum, tertawa, berpelukan. Lalu gambar berubah cepat. Kami sedang berebut mainan, saling dorong, saling pukul. Rania menangis, aku juga menangis. Lalu layar menjadi gelap. Beberapa detik kemudian terdengar suara orang dewasa. Sudah, Nadine, jangan sentuh dia lagi. Diam, Rania, jangan bilang siapa-siapa. Lalu gambarnya kembali muncul. Kali ini hanya ada aku dan suara ibu pelan terdengar dari balik kamera. Kamu anak baik, Nadine. Rania harus pergi. Dia berbahaya. Kau tak boleh bersatu lagi dengannya. Aku terdiam. Tiba-tiba semua terasa logis. Tapi di saat yang sama, terdengar tidak masuk akal. Kenapa ibu berkata seperti itu? Siapa yang sebenarnya berbahaya? Aku atau Rania? Tiba-tiba lampu padam. Layar kosong.
dan aku mendengar suara langkah dari belakangku. Perlahan aku berbalik. Cermin yang sama seperti di loteng. Tapi entah bagaimana ada di sini. Dan di balik pantulannya bukan diriku. Bukan juga kami. Tapi campuran kami berdua. Sosok itu menatapku. Tenang, tegas, tapi matanya gelap. Sekarang kau tahu, Nadine, kita bukan dua orang. Kita adalah satu. Tapi mereka mencoba memisahkan kita. Mereka menyebutku delusi. Mereka memberimu pil, terapi, dan kenyataan palsu. Tapi sekarang kau sudah membangunkan aku. Tangan sosok itu menempel di sisi dalam cermin. Aku mengangkat tanganku, dan cermin itu terasa dingin lagi. Buka pintunya, Nadine. Mari kita hidup sebagai diri kita yang utuh, tanpa batasan, tanpa nama, hanya kita. Aku tersenyum, atau dia yang tersenyum lewat aku. Dan untuk pertama kalinya aku merasa lengkap. Aku pikir aku sudah keluar dari sana. Aku pikir pintu itu sudah tertutup. Tapi aku salah. Rumah itu tidak pernah pergi. Rumah itu menempel di dalam kepalaku. Menempel seperti bayangan, bahkan saat lampu mati. Sudah setahun sejak aku keluar. Ya, keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah sakit. Dan keluar dari siapapun yang menyebut dirinya penolong. Tapi aku tahu, aku tidak pernah benar-benar kembali.
karena bagian dari diriku tertinggal di sana. Atau mungkin aku memang tak pernah keluar dari sana. Hari ini aku berdiri di depan rumah tua itu lagi. Atapnya runtuh sebagian. Pintu depannya setengah terbuka, seperti undangan atau jebakan. Tetanggaku bilang rumah ini akan dibongkar. Katanya tidak layak tinggal. Terlalu banyak kenangan buruk dan terlalu banyak cerita aneh. Lucu ya, mereka pikir cerita ini hanya tinggal di tembok. Padahal cerita ini hidup di dalamku. Aku melangkah masuk. Aneh, tidak ada debu, tidak ada sarang laba-laba. Rumah ini bersih, seperti sedang menunggu tamu penting. Langkahku menggemakan suara yang familiar. Itu bukan langkahku. Itu ketukan itu lagi. Rania, suaraku nyaris berbisik. Tapi di udara ada jawaban, pelan seperti napas. Kita tidak pernah berpisah, Nadine. Kau hanya berpura-pura tak mengenal. Aku berjalan ke lantai atas, kamar lamaku. Masih biru, masih dingin, masih ada goresan kuku itu. Tapi sekarang bertambah. Bukan 3 garis, tapi 7. Seperti hitungan waktu. Seperti tanda bahwa aku belum selesai. Cermin kamar. Aku menatap pantulan diriku. Tapi kali ini, aku tahu, itu bukan hanya aku. Itu kami. Aku melihat wajahku. Tapi senyumnya bukan milikku. Senyum itu terlalu tenang, terlalu dalam, dan terlalu tahu. Aku turun ke ruang bawah tanah. Kaset-kaset itu masih ada. Cermin itu utuh. Tapi kali ini pantulannya berbeda. Tidak ada aku. Tidak ada Rania.
hanya satu anak perempuan kecil duduk di lantai. Simbol mata, pintu, dan dua bayangan di bawahnya. Dia mendongak perlahan. Matanya hitam, dalam, tapi tidak kosong. Kita sudah satu sekarang, tapi kau harus memilih, Nadine. Akan tetap keluar atau pulang. Aku berdiri di depan cermin. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan karena dipaksa, tapi karena ini akhir dari penyangkalan. Aku menyentuh permukaan kaca. Dan untuk pertama kalinya, cermin itu tidak memantulkan apapun. Hanya kegelapan dan undangan. Namaku Nadine. Tapi sebagian dunia tak pernah mengenalku. Karena mereka hanya mengenal separuh cerita. Hari ini, aku memilih untuk utuh. Walau dunia menyebutku gila, aku memilih untuk pulang. Suara pintu tertutup. Lalu hening. Dan di balik cermin hanya terlihat satu hal. Pintu sedikit terbuka, dan dari dalam sepasang mata mengintip. Apakah ini nyata? Atau apakah ini yang disebut sebagai rumah?
Kupikir semuanya sudah selesai. Pintu itu sudah kututup. Rumah itu sudah kutinggalkan. Tapi malam ini, saat aku melewati lorong di apartemenku, aku melihat sesuatu. Aku melihat sesuatu. Pintu di ujung lorong. Pintu yang tidak pernah ada sebelumnya. Warnanya sama, kayunya sama. Bahkan gagangnya berkarat. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah menutup semuanya. Bukankah sudah selesai? Tapi dinding di sekitarku mulai berubah. Warnanya bukan putih, tapi biru pudar, sama seperti dinding kamar lamaku. Aku tidak pernah benar-benar keluar dari sana ya. Suara itu ada lagi. Dia kembali membisikkan namaku. Nadine, atau siapapun kau sekarang. Mungkin aku memang tidak pernah benar-benar sendiri. Mungkin pintu itu memang tidak pernah bisa ditutup dari dalam.